Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, hari ini saya dan Bro Ibad, ini kunconnya Saguling ya. Kami akan melakukan, saya khususnya mau belajar kayaking sama Bro Ibad ini. Bisa cerita nggak kayaking itu ngapain sih, Bad? Kayaking. Apa kelebihan olahraga kayaking gitu? Oke, selamat kenal semua. Kayaking itu kalau di Indonesia mungkin kenalnya main sampan gitu ya. Sampan ya. Tradisionalnya gitu ya. Kalau di negara asalnya kayaking itu sebenarnya Eskimo. Eskimo, oke. Kalau kita kayak dengernya Eskimo namanya kayak gitu kan. Kayak tuh orang sebenarnya transportasi kalau bentuknya kayak tuh kan lancip, panjang dan badannya masuk ke dalam karena di sana dingin gitu. Tapi ada orang bilang kayaking, canoeing, kita ngomong sampan, perahu kayu ya, tapi intinya transportasi atau sarana olahraga di air. Ya itu sih. Nah, sekarang kan jadi olahraga. Kelebihannya apa sih buat teman-teman yang suka olahraga nih? Ini alternatif olahraga yang menarik nih. Saya pengen belajar. Apa sih kelebihannya? Kayak tuh ada dua ya. Kebetulan ada kayak sungai, ada kayak laut. Nah, kalau kayak sungai itu bentuknya kecil, adrenalin pumping karena arus deras ya. Nah, kalau yang kita mau coba ini adalah kayak laut. Relatif lebih panjang, lebih fun, lebih santai. Ya biasanya orang-orang yang kalau istilahnya kayak olahraga adrenalin tapi buat pensiunan. Oh, gitu pensiunan. Ya. Karena pas dong buat saya. Pensiunan. Lebih santai gitu ya. Okay. Lebih mungkin secara olahraga lebih berasa olahraganya karena tidak kalau di kayak sungai itu kan mengandalkan karena arus deras ya. Arus deras, manuver tapi lebih ke arah adrenalin aja. Terus kalau ngomong kayak yang kita mau coba kayak punya beberapa tipe ya. Kayak ada kayak yang buat mancing, ada kayak buat touring gitu, ada kayak yang buat sports gitu. Nah itu mungkin ya kalau dari sisi kayaknya sendiri orang melihatnya ada beberapa kategori juga gitu ya. Kalau kita yang akan kita coba ini kayak fun lah kita ngomongin, mix antara bisa buat mancing sama bisa buat olahraga. Namanya juga pensiunan ya. Joknya teman-teman di dunia itu, di kalau main kayak laut mah pensiunan. Buat pensiunan. Oke teman-teman, kita sekarang mau mulai kayaking. Nanti ikuti terus video ini. Terima kasih. Ada yang mau coba doang, masa nggak mau coba? Beda, sensasinya beda. Ini lagi persiapan pasang pelampung. Kalau takut terjebur nanti. Pede ngeliat Papa Ibad. Gue bilang buset dia jalan kaki anak sini dong. Akam sih dong ya. Akam sih. Agak kenceng ya. Yang ada orang-orang kesono, lu kesono. Ntar gue belok. Iya. Kita berdua.
Main mulu mau gua di sini. Anak-anak baru sih. Bandung tuh. Bandung. Sip. Nggak ikutan? Nggak ikut. Udah bosen. Ya tidur lagi. Nggak bagian nanti jagain kita kalau kena. Ayah. Kasih Kak. Kunci lagi ya. Nggak pede. Udah makin tua makin nggak pede. Ada sembawi ke gitu usianya beratnya 90 kilo loh. Siapa? Cewek temen. Itu sama Lutfi berdua tandem. Masih batu. Ya mbak. Terus gue sama siapa? Sama saya mbak. Dia diam. Gua udah males ngomongnya tuh. Ah, udahlah. Pasrah aja deh. Belajar kalau handling tamu ya, main. Yoi. Kesini ya? Kenapa? Kesini mainnya. Ngajaknya kesini. Iya. Belajarlah kalau handling tamu kayak begini nih gayanya. Iya, kemarin kita airnya tinggi bu, nggak kelihatan. Iya. Kemarin kita airnya tinggi bu, nggak kelihatan. Iya. Nah, drawback gue taruh apartemen lo ya? Iya bahaya ya. Lu taruh sini aja Ji. Nih. Oh iya. Dia justru pengen belajar naik paddling. Kalau ibu-ibu mau kemana nih? Ini kita mau main dong. Mau kayak main. Mau main apa namanya? Mau main air ya? Main air, main danau. Dia nggak tahu waktu kita kepengen tapi dia beli. Ini Om Ibat lagi menyiapkan Nggak boleh masang. kayaknya Cita-cita ya. dan tentu saja ininya ya. Faktor keamanan yang penting ya Om Ibat ya. Oh, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ini briefing supaya dulu nggak dari Om Ibat. Dipegang. bingung di bawah, gitu ya. Main pegang dayungnya, maaf. Ji, mau nih, dayung. Kita butuh ini, butuh alat peraga. Alat bantu. Ini emang belok ya, bukannya penyek ya. Iya. Sendok. Oke. Selamat pagi, assalamualaikum, saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Teman-teman. Kita brief sejenak, bukan sok tahu, tapi hanya mengulang apa yang sebenarnya teman-teman mungkin udah paham. Prosedur. Ini kalau kendaraan ini engine kita nih sebenarnya. Ini dengan tangan otot segala macamnya. Oke. Ini pedal kita. Pegangnya begini. Yang ada yang sisi yang lebih panjang di atas. Yang sisi lebih kecil di bawah. Oke. Sip. Terus ini kan seperti sendok yang cembung ke dalam itu di sebelah dalam, bukan di luar begini ya. Jadi di dalam begini. Terus gimana sih megangnya? Apa di dalam, apa di luar? Nah, yang paling enak dia harus posisinya yang pas kira-kira 90 derajat tangan. Jadi ngitungnya di kepala aja. Ini kalau udah agak lurus 90 derajat ya kira-kira di situ. Posisi yang paling enak. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu nempel. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Terus cara dayungnya gimana? Dayung aja. Oke. Nah, dayung itu kalau kita hanya tarik, hati-hati ototnya besar sebelah nih ntar nih, gitu ya. Kalau capek nih narik karena air yang ditarik, ada beban, ada load di situ. Nah, caranya usahakan ketika ini narik, yang ini dorong. Begitu juga sebaliknya. Ketika ini narik, yang ini dorong. Jadi lengannya Jadi simetris balance. ya. Ya, jadi balance. Ya. Mudah-mudahan ini sih karena refleks kita kadang-kadang narik aja terus. Seneng kan pas udah jalan. Rafting aja. Biasa rafting. Beda sama rafting. Terus bagaimana cara mengendalikan si kayak? Nah, agak terbalik sama mobil. Biasa air kan gitu ya. Kalau mobil mau belok kanan, setirnya ke kanan. Gitu. Kalau ke kiri, setirnya yang ke kiri. Kalau ini
Kalau kita mau belok kanan, yang kiri yang kerja, Hmm. kiri yang narik. Gitu juga sebaliknya, mau belok kiri, yang kanan yang tarik. Gitu. Tapi bisa juga dibantu. Kalau mau dari itu, kalau dari front pedal kalau di arung jeram. Tapi bisa back pedal juga. Kalau kita mau belokin ke kiri, gimana? Kalau back pedal Ji? Kalau belokin ke kiri, Nah, belokin ke kiri. Yang kanan ke jadi depan. yang itu maju. nah yang kanan ke depan. Iya. Kebalikannya, gitu ya. Nanti kita coba familiarisasi dulu, terus kita jalan. Nah, ini kan ada yang kayak single, ada kayak tandem. Nanti cobain ya kayak single, kan nyobain mau coba kayak tandem dulu. Kalau kayak tandem, yang depan dayung aja, karena kendalinya ada di belakang. Tapi yang belakang dayungnya harus simetris sama depan. Ketika depan kiri, belakang ikut kiri. Jadi sama. Tapi ketika kayaknya agak melenceng, yang kiri yang belakang yang mengendalikan. Ya tinggal kita kalau terlalu ke kiri, ya kita ke kanan ini sedikit, di belakangnya ditahan gini juga pasti akan belok. Yang depan mah udah dayung aja, santai jadi engine. Saya kalau gitu di depan kayaknya. Tapi jangan diam aja di depan ya. Justru yang Ini kayak enak di naik belakang. bebek-bebekan ya. Yang sebelah aja yang goes, gue mau diem aja. Nanti kalau Mbak Indra yang lagi di depan lagi dayung, kita begini di belakang. Oh, gitu. Iya. Santai. Nggak Oke. kelihatan lagi ya. Sip. Pengalaman pribadi tuh. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya, kita Di air coba aja ya. nanya di air. Mungkin ini kali Teh, gimana caranya biar tidak kebalik gitu. Oke, nah insya Allah nggak terbalik karena perahu yang tandem ini lebar. Oke. Ya, jadi semakin dia lebar, semakin stabil. Yang ini perlu adjustment. Sebenarnya tadi di rumah ada lagi 2 kayak yang modelnya sit in. Oh iya, saya tadi lupa kasih tahu. Kayak ini ada 2 model nih, Om Hamdi. Ada yang sit in, orangnya di dalam. Sit Oh iya, yang masuk inside. itu ya. Iya, Iya. yang kayak sungai itu, yang pakai Oh iya iya. skirt itu, yang tutup supaya nggak ini. Nah, kalau kita ini kayaknya sit on top namanya, gitu. Jadi kita di atas, duduknya di atas. On top. Yes. Nah, tapi kalau kalau sit in agak ribet karena keluar masuknya itu kokpitnya kecil. Iya. Kita rada ribet lah. Kalau di daerah seperti ini mungkin sit on top paling cocok sebenarnya kano. Kalau di danau, karena kayak tuh ya ini Kano sama kayak laut. beda ya? Beda. Kalau kano kayak perahu duduk kita di atas. Kayak perahu kayu-kayu gitu tuh. Cuma ini lebih dalam aja. Iya. Oh. Canoeing ya. Kalau di Amerika sana kan canoeing itu kan legend ya. Hampir semua orang punya kano di rumah gitu. Karena memang itu salah satu ya mungkin orang sana harus punya kali ya. Hobi favorit. Gitu. Tapi kalau kayak kan mulanya Eskimo lain. Oh iya. Orang karena shape gitu bentuknya dan dia sit in Iya. supaya nggak dingin. Iya. Oh. Jadi dia terus dia kan mainnya di antara es itu. Kalau kayak beneran kayunya nggak kayak gini, kayu doang, lurus Lurus. dan ya agak ada shape sedikit lebih besar ke atas, tapi lurus nggak ada gini-giniannya. Fungsinya apa? Buat mecahin es. Oh. Es, Makanya baru ujungnya dia lewat. tajam Iya. gitu ya biar buat mecahin. Depannya ada besinya gitu. Di belakang kita tukang es campur. Nungguin. Oh sirup. Cahin, serok. Oh, sirupnya. Oh sirup kita ya. Yang nggak ngasih sirup. Oke, sisanya kita coba di bawah. Pasti Oke. fun. Ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. arahnya ke Exercise masing-masing. ya nanti dulu. Abis ini kita senam-senam sedikit. Kita arahnya ke sana. Di sana itu ada beberapa spot yang kita akan lewatin, menarik ke rumah-rumah. Ya mungkin siapa tahu tertarik untuk ambil beberapa coupling ya. Dia ternyata ada pesan sponsor dari KBP. Lu agen propertinya ini ya? Propertinya pada larang ya? Kota Baru. Oke, kita olahraga sedikit, stretching supaya nggak agak. Sebelum terjun kayaking kita olahraga dulu, stretching. Oke. Biar otot-ototnya nggak ketarik nanti. Maklum ini olahraga pensiunan kata Ibat. Jadi pasti ototnya udah pada ketas semua ya. Otot paha, ayo kita ini sedikit, tarik sedikit supaya tidak terlalu bermasalah ketika duduk berlama-lama. Oke. Tarik sedikit belakang. Bingung kok pakai
Boot ya gitu. Oh nggak datar Mbak, cari yang agak datar Mbak. Iya buat dorong-dorong kabin. Lumpur. Iya, pakai boot. Oke, siap. Kalau begitu, terakhir mungkin kita ini karena pastinya banyak main di pinggangnya, jadi harus agak banyak exercise di stretching di pinggang. Oke. Cukup. Kita mulai. Siap? Kita jalan? Yes. Oke, Bang siap. Aldi. Ya, kita sudah mulai kayaking. Saya kebagian video doang, jadi nggak ikut goes. Yang goes yang depan. Ya, olahraga ini sepertinya bagus buat melatih otot tangan, bahu. Yang pengen bahunya seperti V-shape, perlu sering-sering olahraga kayaking. Haji, Stop. enak ya Haji? Lu Nasib. santai di belakang ya? Gila, dia nggak itu. Gua tahu, dia lagi videoan. Enak ke belakangnya usah goes. Jangan nyiprat ya. Wah, jadi foto Ibat tuh. Ambil kanan. Yes. Oke, kamera on. Wih. Banyak gaya nih kita. Gue dari Bandung Jogja, dulu sering bolak-balik. Pesawatnya kan terbang rendah tuh. Wih, ada danau. Keinget dong film White River orang Waduh. kan main gitu kan. Wah, kayaknya boleh nih. Gitu. Jadi gara-gara lihat dari pesawat, lihat danau ini lu beli rumah di sini. Iya begitulah. Besok-besok lu lihat danau di Maninjau lu beli rumah juga. Nah, Toba. terlalu jauh dari tempat kerja Om Andi. Ya emang bagus ya kalau kita punya rumah di pinggir itu terus langsung ada tempat parkir kayak itu. Aku pensiunnya di sini aja. Bikin deck. Iya, di sini aja Om. Kalau nggak lagi di Padang, aku di sini. Nah, Iya. Esper udah Tapi kalau gue udah pensiun, gue udah nggak bisa goes kali, udah nggak bisa gini juga. Udah gemeter kita. Iya bener. Kan memang olahraga pensiunan katanya. Om Ibat, gue beli rumah itu aja deh, rumah penduduk. Yang kosong tuh sini. ini sebenarnya radius 200 meter dari Nggak boleh ya? punyanya Indonesia Power. Oh iya. Mereka penduduk lama harusnya ya tinggal di geser-geser aja nanti namanya. Kalau PLN udah busuk gitu, nanti kalau siang ya, habis makan siang kita sempetin mau lihat compact tour-nya. Mau dong. Nanti ini yang Ini gue percaya nih lama-lama dia emang. Jangan kompor-komporin batat harus beli di sini lagi. Iya, gak apa-apa bikin Airbnb aja Om, ntar gue ngurusin. Lu terima setoran aja Om. Siap. Bat, berapa tamu? Sekian. Ya. Insya Allah gue jujur deh. Insya Allah gue jujur. Lah rumah nyokap gue juga gue Airbnb-in waktu kosong-kosong sebelum jadi cash perunan gue Airbnb. Terus gue bilang pet friendly, yang datang pasti bawa anjing, bawa kucing, seneng kan? Aku di sini saya sendiri aja dulu. Nggak ada yang tergoda tuh orang-orang itu ngeliat Sekarang gue. udah punya komunitas kayak kompleks. Sekarang? Iya, udah ada 11 orang. Turnya PTP. 70 masih kuat gua ini ya, kayak ya. Dia divers gitu. Emang ini dia juga suka olahraga ya basicnya. Main sepeda. Itu orang baru bangun ya? Yang sebelah sana ada yang baru bangun. Yang mana ya?
banget tuh pada burung apa? Dia berdiri di atas apa sih? Ada kayu gitu. Beneran dia aja. Ngoceh. Sana kita. Mau ke sana tuh ada keramba. Di sana juga ada lagi sih restoran tapi jauh. Yang Berhenti itu Ibet berhenti. Emang kamu udah lapar, Pak? Udah lapar mau makan. nggak nolak sih. Kita ke sana dulu, hah? Kalau ada jengkol sama pete sama ikan Di asin, sana juga ada bener. ayo. Jauh ya udah sini aja yuk. Nggak tahu. Atau pisang goreng sama kopi enak nih. Gila. Ya, Ji? Iya. Sekarang kita akan melewati kolong jembatan kayu. Ini sepertinya jembatan swadaya yang dibuat oleh masyarakat sekitar sini. Bisa kan? Pas tengah. Kita melewati terowongan kolong jembatan. Ada suara motor. Kita saling motret nih, Bat. Baik, kita berhasil melewati kolong jembatan yang terbuat dari kayu dan tong plastik. Sepertinya dibuat oleh masyarakat sini ya, Bat? Ya, ini namanya jalan tol kalau di sini, karena mesti bayar. Oh, jalan tol. Ya. Oh, jadi mesti bayar. Yang lewat mesti bayar ya. Motor 5.000. Motor 5.000. Mobil? Oh, nggak bisa karena kecil ya. Orang pun 2.000 ya. Karena ini memang dibuat oleh masyarakat, jadi perlu modal, jadi mereka perlu Kemana kita, Kang? memungut bayaran. Miara kan? Ada yang di sana. Awas Pak, kamu jangan nih. Kita lewat. Kaki batu. Oke, kamera on. Sedap. Kita makannya kapan? Udah lapar. Dadah dong, Ji. Ji, dadah dong, Ji. Lo nggak lihat gua sampai pengkor gini dayungnya. Supaya nggak goyang. GoPro, itu kayak GoPro. Aduh. Buat ini jadi jatuhnya pulau, buat bukan ya? Bukan, ini nyambung. Ini tempat makan kita ini. Om Hamdi udah nanya right on time. Nih. Dadah dong. Jengkol. Banking. Dia udah dapat kuotanya, dapat 1.000 customer. Oh, luar biasa. Oke, Om Hamdi. Yes, Mbak Wita. Pas. Hai. Gak apa-apa, masih jauh. Yang makah itu.
Pokoknya dengerin terus ya podcast Malam Kliwon eksklusif di Spotify. Ternyata enak loh jadi passenger begini. Nabrak deh. Balikan ini. Lah ibu jadi ibu-ibu gitu. Balikan. Balik ya. Boleh ya. Yeah. Bapak itu keren bakal dipoto lagi makan. Oh iya. Waduh, siapa yang buang aqua itu duduknya. Siapa yang buang botol aqua? Mau ditarik? Jangan gitu. Ini anak gue pasti mau banget nih. Ini ada Om Ibatnya. Minggu depan. Minggu depan balik lagi. Masuk nih di dayung sama Om Ibat nih. Minggu depan balik lagi. Iya pasti mereka mau tuh. Enak Sabtu, kita dayanya Sabtu. Hari Minggunya santai-santai. Ini belum ditinggalin ini. Dia serius mau tinggal di rumah begitu? Biasanya sih terkira aja ya. Terus seperti yang Om bilang tuh dia bikin tangga ke bawah tuh. Iya kayak gitu harusnya. Bikin pintu. Ini berasa di Inggris ini. Dia biasa di pick punya pedok buat dia. Buat Ya harusnya boleh kan gitu kan? Harusnya nggak aku boleh. nggak tahu ya, tapi beberapa rumah ada yang bikin gitu. Santai banget ya. Dia nikmatin banget. Iya. Ini nih kalau dinikmatin banget pasti biarin dulu ngayun-ngayun. Betul. Belok kiri, belokin ke kiri. Itu gunanya kalau di laut, kalau ada ombak yang angin yang ini ke kita ya, nggak, ya kita bisa kembali belokin lagi langsung. Ini kita sudah memasuki akhir dari kayaking. Masing-masing sudah menuju tempat pendaratan untuk kembali. Ini masing-masing peserta sudah mendarat. Ini Om Asmuji. Yap. Wah, gimana, Ji? Wah keren, mantap. Keren ya. DP mana DP? DP kecil. Ini cara mendarat ke tepian
supaya tidak jatuh atau tidak menginjak lumpur. Nggak perlu mendarat di tempat khusus. Mentok di sini doang. Udah ya, turun ya. Bajak keseimbangan kayak di Pilates. Gimana Ibu Indira kesan-kesannya? Seneng banget mau lagi. Mendarat aja ini. Udah 3 jam lebih. Dayung masih joget-joget aja. Berarti nggak ini ya, belum berasa ya? Belum, ntar malam kayaknya. Ntar malam baru berasa nih pegalnya. Kenapa sih? Ini muka-muka puas. Habis kayaking 3-4 jam ya. Emang ada 3 jam kita? Lebih. Kita dari jam berapa? Rasanya cuma 1,5 jam. Iya. Nggak berasa ya? 1,5 jamnya makan jengkol. Masa DP nggak berani ya? Jawab nih, jadi bukan cuman enak-enakan di perahu, tapi kita juga ngangkat sendiri kanonya. Tapi harus berdua sih ya. Kita sudah selesai kayaking, sekarang menuju TKP untuk apa ini? Mandi ya, bersih-bersih. Terus langsung balik ke Jakarta sebelum macet di Cipularang. Sampai jumpa lagi.